Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Mendes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gundes Mendes taruh tentang hati dan jiwa di general reading ya. Di sini kita akan pick a card, pilih kartu. Apakah kamu masih di hatinya dan rindukah dia padamu? Ya, ini di sini kita ada 4 pilihan. Di pilihan pertama ada bunga mawar warna pink, ada bunga warna krem ya, ini bunga aster atau bunga apa ya. Dan kemudian ada bunga berwarna ungu dan yang terakhir ada bunga berwarna kuning. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi dari tebaran kartu ya, untuk mempermudah sahabat semua menyalurkan energi di tebaran kartu ini ya, agar resonate atau lebih tepatnya energi positif kamu tercurah di sini ya. Kita akan mulai ya, tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan apa yang kamu pikirkan di sini ya, agar tercurah pikiran atau energi kalian. Dan jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan itu isi hatimu. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih ya. Kalau kalian kekurangan waktu, boleh videonya di pause dulu atau dijeda dulu, kemudian kamu memilih pilihan mana yang benar-benar kamu fokuskan, kemudian di play kembali ya. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu ya, dimanapun berada yang menemukan video ini. Apakah kamu masih di hatinya dan rindukah dia padamu? Di file yang pertama di sini ada bunga warna pink ya. Ini aja hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Benar, saya akan taruh sini. Di file yang pertama ya, fokus. Ingat, ini adalah prediksi, energi ditarik secara umum atau di pembacaan secara umum, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak ya. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu, dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Apakah kamu masih di hatinya dan rindukah dia padamu? Hubungan ini mungkin sudah selesai ya. Di file yang pertama terlihatnya seperti itu. Sudah ada penyelesaian hukum. Kalau menikah ya udah cerai gitu ya. Dia saat ini lebih santai, dia rasakan tuh lebih free gitu ya. Dan tetapi dia tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Dia masih stuck ya, sendirian di sini, masih santai, masih diam-diam saja sendiri ya, masih menyendiri. Dan di sini kenapa? Nah, dia masih mempertimbangkan tentang hubungan cinta kembali ya. Kalau mau menjalin sebuah hubungan itu dia masih mempertimbangkan. Jadi tidak semudah terus langsung putus dari kamu mencari yang lain, tidak ya. Kenapa? Karena sejak dengan hubungan kamu itu dia kayak ngalami sebuah kekecewaan, benar-benar kecewa. Entah apa itu permasalahannya, kalian berdua yang tahu. Tetapi yang pasti dia belum mencari pengganti ya. Mungkin dia masih belum bisa move on dari kamu, itu versi Gondes. Tapi yang pasti dia belum bisa menjalin hubungan dengan yang lain karena dia masih ada rasa kekecewaan di dalam hubungan dengan kamu. Jadi dia kalaupun ada yang suka atau cinta, dia akan mempertimbangkan dalam-dalam dan tidak mudah membuka hati untuk yang lain. Jadi dia masih di tempat stuck, ndak bergerak ke sana ke sini, hanya stuck setelah hubungan ini selesai dengan kamu. Dia tidak mencari pengganti kamu atau belum siap membuka hati dengan yang lain, seperti itu. Itu yang dia rasakan ya. Artinya Des ya, walaupun cuman seujung kuku, dia itu masih ada perasaan ke kamu ya. Mungkin perasaan penyesalan atau perasaan kecewa ini yang membuat dia masih memikirkan tentang hubungan kalian, atau masih
ya belum bisa membuka hati dengan yang lain, belum bisa move on. Walaupun dia yang mengambil keputusan, tapi ini perasaan seperti dia itu hanya kecewa ya setelah terpisah dengan kamu atau tidak terhubung lagi dengan kamu tuh dia tidak gampang membuka hati. Dia cukup kecewa, cukup sekarang saat ini cukup sendiri ya, tidak bergerak kemanapun ya, hatinya maksudnya tetap stuck di tempatnya. Di sini suka ya, hubungan ini awalnya memang suka sama suka ya, bukan karena sesuatu hal, awalnya tuh seperti itu. Akan dijelaskan di sini. Suka sama suka, kemudian dari suka sama suka itu terbentuklah yang namanya sebuah chemistry yang lebih, levelnya lebih gitu ya. Kalau kemarin cuma suka sebatas suka sama suka, sekarang ini penjelasannya kenapa dia tidak bisa atau belum bisa membuka hati untuk yang lain. Ini penjelasannya bahwa hubungan dengan kamu waktu itu hanya sebatas suka sama suka, kemudian ternyata ya menjadi sebuah hubungan ya, dan kemudian membuka lembaran baru, menjalin sebuah hubungan baru. Maksudnya dari suka sama suka ini kayak kilas balik deh. Jadi awal mula cuma suka sama suka ya, cacatan ya, suka-sukaan, komen-komen atau apapun itu. Tapi kemudian kalian menjadi suka sama suka dirubah menjadi sebuah hubungan. Ya. Seperti itu. Ini alasannya kenapa tidak bisa membuka hati lagi dengan yang lain, kok belum bisa, karena ini. Ya, perjalanan kalian ya. Terus membuka di sini juga walaupun merasa ada kesulitan ya dalam hubungan ini. Ada juga yang memang di sini dari suka sama suka awalnya menjadi sebuah hubungan, dan di sini juga ada saling membantu ya, tapi banyak kan membantu kamu ya. Di sini dia ada kesulitan keuangan begitu. Terus kamu yang bisa membantu dia. Ya, jadi kayak utang budi ya, Des. Enggak utang budi, memang dia memindahkan dari perasaan suka menjadi perasaan lebih gitu, lebih dari suka gitu loh. Gitu. Ya. Dan hubungan itu akhirnya endingnya gagal sekarang. Mungkin karena kamu sama dia ngerasa otak kamu yang sudah lelah, atau dia yang memang tidak menghargai kamu. Tapi yang pasti di sini dari awal suka sama suka menjadi sebuah hubungan, kemudian saling ya, di sini ada keterpurukan, entah kamu entah dia yang bisa membantu keuangan itu. Tetapi kemudian hubungan ini menjadi sebuah kegagalan karena apa? Karena adanya kekecewaan. Di antara hubungan ini ada kekecewaan, mungkin beda prinsip, adu argumen atau pertengkaran yang selalu terjadi. Akhirnya masing-masing atau selesai ya, seperti itu. Sebetulnya nyaman dia sama kamu itu, nyaman satu sama lain itu, sayang sendiri. Nyaman itu sendiri kan terbentuk karena kata sayang ya, udah saling sayang. Tapi karena menurut kalian berdua di sini, entah menurut dia entah menurut kamu, tapi yang pasti di hubungan ini ada salah satu yang mengecewakan ya, mungkin karena beda prinsip atau beda status ya, perekonomian yang kamu selalu diminta terus, atau dia yang tidak peduli sama kamu ya. Tapi sebetulnya di sini dia nggak bisa melepaskan kamu, dan perasaan kecewa cinta itu kayaknya pertengkaran karena dia otomatis minder ya, karena dia yang banyak memakai uang dari kamu, seperti itu. Dan kamu pun di sini juga merasa kesulitan atau merasa kecewa. Kenapa kok hubungan ini tuh nggak seperti yang kamu inginkan gitu loh. Hanya dari suka sama suka kemudian menjadi sebuah macam manipulasi ya, seperti itu. Jadi akhirnya hubungan itu putus. Tapi sebetulnya kamu masih di hatinya, karena dia nggak bisa membuka hati dengan yang lain. Belum bisa membuka hati dengan yang lain ya. Setelah bersama kamu tuh dia banyak mempertimbangkan kalau menjalin hubungan dengan kamu. Apakah dia rindu? Tidak terlalu rindu, tetapi dia cukup nyaman bersama kamu gitu. Seandainya bersama kamu semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Dia akan merubah kebiasaan yang tidak menghargai atau kebiasaan dia yang suka
lebay gitu. Sepertinya dua-duanya sih lebay, teman di sini. Kalau menurut versi Gondes sendiri yang lebih dia udah memakai uang kamu tetapi masih suka karena gengsinya itu jadi emosinya meledak-ledak kayak jadi seolah-olah kita yang salah seperti itu ya. Oke, file yang pertama di sini ada energi Libra, juga ada energi Scorpio ya, juga ada energi Libra kuat sekali, ada Capricorns, ada Leo, ada Capricorns, ada Scorpio juga, dan ada Libra kuat. Ada Libra, ada Leo, ada Scorpio, ada Capricorn ya, dan ada Aries. Tapi Aries samar-samar di sini ya. Seperti itu. Ada Taurus juga. Taurus itu keras ya, gengsinya besar, karakternya keras, bisa dibilang orang keras kepala, keras hati ya. Tapi di sini ada Scorpio. Scorpio itu gengsi, condong orangnya gengsi mendahului, tapi sebetulnya dia mau seperti itu. Capricorn itu cool, cuek ya. Jadi di sini yang membuat masalah itu sebetulnya karena kamu minta diperhatikan tapi dia tidak memperhatikan. Bukan karena nggak memperhatikan, memang karakter dia seperti itu ya, seperti itu. Dan Leo sendiri adalah tegas karakternya ya gitu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu. Di sini ada energi Scorpio-nya kuat sekali ya, benar-benar Scorpio, gengsi yang kuat. Udah pinjam uang, bilangnya nggak sayang, kalau di WA sulit banget balesnya, lama. Kalau kita bahas alasannya, kan aku pinjam nggak minta, jadi seolah-olah kamu tuh yang terpojok menjadi seorang yang salah gitu loh di hubungan ini ya kan. Seperti itu. Dia ada orang ketiga, mungkin bisa jadi entah kamu entah dia ya. Ini letakkan energimu. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Sudah tulus di sini terlihatnya, tapi namanya manusia biasa ya, nggak bisa sebaik ya orang yang sempurna. Tersenyumlah. Jadi kamu juga masih ada emosi, jadi kayak kebingungan ya kan. Itu dengan hubungan ini. Apa yang kamu harap dari dia? Sekarang pertanyaannya di kamu, apa yang kamu harap dari dia? Ya, Allah menyertaimu. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Itulah yang harus kamu camkan. Di file 1, hubungan ini sebetulnya selesai. Tapi kalau kamu bertanya apakah kamu masih di hatinya, masih ada rasa sayang, apakah dia merindukanmu, masih dipikirkan, dia masih suka memikirkan hubungan ini, kenapa seperti ini, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan, tetap berdoa yang terbaik dalam sebuah hubungan apapun, dan jangan lelah dalam berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Akhir kata, God bless you. Bye. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang kedua ya. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Di file yang kedua di sini ada bunga warna krem ya, bunga plastik sih. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Hanya mempermudah sahabat semua untuk mencurahkan atau menyalurkan energi dalam tebaran kartu yang akan Gondes tebar ini. Oke. Hal yang kedua, apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Ada 7 of Wands, sebuah perjuangan, sebuah usaha tentang usaha berkomunikasi pada kamu ya. Keinginan untuk berkomunikasi sama kamu. Dia masih sendiri ya, dalam kesendiriannya dia suka merasa kesepian ya. Tapi di dalam hubungan ini, dalam kesendirian, masih sendiri gitu, dalam sendiri itu dia itu suka berusaha untuk bisa menghubungi kamu. Tetapi ini ada hubungan triparti ya. Ada kekuatan alam di sini, semesta, yang membuat hubungan ini ada hubungan triparti. Jadi sepertinya sosok ini mempunyai kamu dan dia, atau kamu dia dan dia, atau dia kamu dan dia gitu.
Ya, hubungan ini seperti itu. Dia berusaha untuk bisa terhubung kembali sama kamu. Ya. Kalau enggak kamu, dia salah satu di antara kamu ada hubungan lain selain kamu dan dia saja. Maksudnya seperti itu. Tetapi kalian dipertemukan di sini. Karena perasaan atau rasa ingin ya, rasa ingin bersama. Kalau kamu bertanya apakah dia masih cinta atau kamu masih di hatinya atau rindukah dia padamu, ya pasti rindu karena dia ingin menghubungi kamu, dan di sini kamu masih ada di antara mereka gitu ya. Kamu masih ada di antara mereka, di antara dia dan kamu, antara kamu, dia dan dia. Jadi kamu berada di antara mereka gitu. Cinta segitiga. Apakah kamu masih ada? Mungkin kamu bisa bertanya seperti ini mungkin karena kamu kepoin, karena kamu merasa lost contact gitu ya, nggak ada terhubung kembali, mungkin karena dia sibuk dengan orang yang di sana atau memang nggak ada waktu. Tapi sebetulnya kamu masih ada di hatinya, cuman belum ada kesempatan aja. Dia berusaha untuk berjuang untuk bisa menghubungi kamu ya, tentunya dia di saat sendiri gitu loh ya, seperti itu. Dia akan menghubungi kamu, ditegaskan di sini. Ya, proses. Dia proses cari waktu gitu loh. Nah, ini bukan hubungan antara kamu dan dia saja, tapi ada yang lain selain kamu. Ya, entah kamu yang datang belakang atau dia yang datang belakang, tapi ada triparty. Ya. Si dia, orang ini yang kamu pertanyakan ini, mempunyai tanggung jawab. Artinya dia mempunyai seseorang yang lebih dulu datang sebelum kamu ya, bisa istrinya, bisa anaknya, seperti itu. Karena di sini terhubung yang namanya dengan tanggung jawab, atau dia seorang pemimpin gitu. Ini kebanyakan LDR-an ya. Jadi kamu terhubung dengan orang yang sudah memiliki tanggung jawab, dan ini adalah LDR-an. Mungkin kalian dipertemukan melalui sosmed atau aplikasi dating, nggak tahu ya. Tapi yang pasti di sini kalian LDR-an. Ya, dan berjalan sukses gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini kok intensnya itu berkurang gitu loh, menjadi kurang intens. Karena apa? Karena dia belum bisa menghubungi kamu atau belum bisa terhubung lagi dengan kamu, karena dia lagi mencari waktu yang atau kesempatan untuk bisa menghubungi kamu, karena di sini ada orang ketiga ya, seperti itu. Dan juga bisa dikarenakan pekerjaan. Di sini kamu diminta untuk setia menunggu dia, karena dia juga setia dengan ucapannya bahwa dia memiliki rasa kasih buat kamu, seperti dia juga sayang sama pasangannya atau anaknya. Ini orang ketiga ini bukan berarti istrinya, pacarnya saja ya, bukan pacarnya saja atau istrinya saja, tapi bisa juga anaknya, seperti itu. Karena di sini terlihatnya bisa diartikan single parent, seorang laki-laki yang dewasa yang mempunyai tanggung jawab, seperti itu ya. Ada patah hati atau kesedihan ya, terkadang dia ngerasa sedih, kadang ngerasa patah hati tentang hubungan ini karena nggak bisa menghubungi kamu ya, seperti itu. Mungkin dia, kalau dia single parent ya, mendahulukan anaknya ya, tanggung jawabnya terhadap anaknya atau pekerjaannya, karena pekerjaannya menyita waktu buat dia, seperti itu. Jadi nggak ada kesempatan untuk bisa menghubungin kamu ya. Atau kalau dia punya pasangan, belum ada kesempatan waktu untuk bisa ngubungin kamu, seperti itu. Karena di sini ada cinta segitiga ya, seperti itu. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Tentu rindu dia ya. Di sini terlihat rindu, ada kegelisahan, ada kesedihan. Kadang-kadang dia sedih sekali, itu kayak patah hati gitu, nggak bisa ngubungin kamu itu. Dan di sini ada membutuhkan, manipulasi perasaan di sini ya. Makanya kamu mikirin, dia juga mikirin kamu kok. Kalian berdua saling memikirkan, saling membutuhkan.
ya. Karena ini ada komitmen loh antara kamu dan dia. Mungkin kalian sudah berkomitmen, sudah berpacaran, atau sudah mengikrarkan suatu kata cinta atau suatu sayang gitu, suatu kata sayang, dan membuat kamu juga berharap semoga dia bisa menghubungi kamu gitu ya. Ini untuk semua hubungan, bisa yang single parent ya, ketemu lajang atau lajang ketemu lajang ketemu orang yang mempunyai pasangan, ada yang lajang ketemu single parent atau single parent ketemu single parent. Yang pasti di sini kalau kamu bertanya apakah dia kamu masih ada di hatinya, iya. Bahkan dia menginginkan, dia berjuang untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, tetapi tidak bisa karena ada triparty. Triparty di sini bukan berarti dia pacarnya doang atau bisa pacarnya, bisa istrinya, bisa anaknya, seperti itu ya, seperti itu. Dan di sini makanya dia lebih hati-hati. Mungkin anaknya nggak setuju sama kamu, dianya anaknya nggak setuju, bapaknya atau mamanya sama kamu kayak gitu, atau anaknya nggak setuju ayahnya atau ibunya menjalin sebuah hubungan dengan yang lain, seperti itu. Atau dia nggak ada waktu karena dia mempunyai pasangan, seperti itu. Tetapi dia memberikan hatinya juga ke kamu gitu loh. Jadi ada perasaan sayang juga karena di sini ada komitmen antara kamu dan dia, seperti itu ya. Saling ya, nggak tahu tadinya tuh asal usulnya kalian coba sekedar temenan biasa, tapi di sini yang pasti kalian LDRan dan ingin membangun sebuah hubungan gitu. Dan itu memang sudah kalian sudah merasakan itu, tetapi saat ini kamu bertanya apakah kamu masih di hatinya, karena mungkin kalian bukan lost contact, tapi ada perubahan yang tidak seperti kemarin intens, sekarang berkurang. Karena di sini selain LDRan kamu di sana ada orang ketiga ya. Orang ketiga itu bisa pacarnya, bisa anaknya, bisa juga istrinya, bisa juga orang tuanya. Jadi kayak dia itu berbagi. Ini soalnya di sini terlihatnya seorang pria ini atau seorang feminim ya, tergantung kalian yang menonton ya. Itu ada sebuah tanggung jawab seperti itu ya. Kalau dia feminim ya tanggung jawab terhadap keluarganya, mungkin dia sulung atau dia single parent, seperti itu, atau sebaliknya, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba shuffle pesan untuk kamu yang menonton atau menemukan video ini. Di sini ada energi Leo. Oh, ini udah jatuh. Ada energi Virgo. Juga ada energi Cancer. Juga ada energi, kita lihat dulu ya, Aries. Juga ada energi ya, Aries kuat sekali ya di sini ya. Ada Aries, ada Leo ya. Ada Cancer, ada Leo, ada Libra tidak terlalu kuat, tapi ini Cancer kuat sekali, Aries kuat sekali, Virgo kuat sekali ya. Seperti itu. Yang lainnya cuman tipis-tipis saja kayak Leo, kayak Libra ya gitu. Oke. Ini pesan untuk kamu, jauhi dia. Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini ya. Pesan ya, jauhi dia. Pesan yang kedua, cinta itu tanpa syarat. Masa sih? Benerkah? Komen ya, yang cinta tanpa syarat. Kalau Gondesma harus ada syarat. Syaratnya apa? Pertama iman, punya keyakinan. Yang kedua mapan. Yang ketiga tanggung jawab dan mencintai pastinya. Dia ada orang ketiga. Bertutur katalah yang baik-baik saja ya. Kalau marah ya jangan ngelontarin kata yang baik buruk, sama-sama buka mulut, mending bicara yang baik saja, sejengkel-jengkelnya apapun itu ya. Cintai dia karena Allah. Betul, cintai dia karena Allah. Karena
Segala sesuatu datangnya dari Allah, tentu akan pergi ke Allah juga. Kadang-kadang kita mencintai dia, tapi kuasanya ada pada Allah loh. Hari ini dia cinta sama kamu, besok pagi belum tentu dia cinta sama kamu. Karena Allah itu maha membolak-balikan, punya kuasa membolak-balikan hati manusia. Jadi cintailah dia karena Allah, ya. Jadi seandainya terjadi sesuatu hal yang kamu memang tidak menginginkan, kamu lagi cinta-cinta tiba-tiba dia meninggalkan kamu, nah itu kamu sudah mempersiapkan diri dengan, karena kamu mencintainya karena Allah. Ya mungkin Allah tidak menginginkan kamu bersama dia, atau memang kalian tidak berjodoh. Seperti itu. Ya, oke. File kedua. God bless you. Allah berkati. Amin. Halo, masih bersama Gones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu, ya? Masih di channel reading bersama Gones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa cocok bisa tidak, ya. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu semua, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu, ya. Oke. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu dan langkah dalam hidupmu. Di sini di Vertika ada bunga berwarna ungu. Ini hanya sebagai sarana membedakan daripada pilihan, ya, agar untuk mempermudah sahabat semua memilih kartu mana atau mencurahkan energi kalian ke tebaran kartu ini. Oke. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu di file yang ketiga. Ada kesedihan yang dalam. Ada patah hati lah, gampangnya kayak gitu ya. Sedih banget, sudah tidak ada harapan, sudah lemes. Lemes. Patah hati, ada kesedihan yang mendalam. Kemudian kartu yang kedua di sini ada kerinduan yang dalam. Ada kerinduan yang sangat dalam. Tidak bisa tidur, makan tidak enak, stres, kayak depresi kayak gitu ya. Ngeluh, ya, tidur tidak bisa. Kayak gitu, mungkin banyak nyamuk kali ya. Ya pokoknya intinya dia depresi. Gelisah, tak menentu. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, dia menginginkan sebuah perubahan dalam hubungan ini. Ini kita bicara tentang hubungan, ya. Buat sahabat semua yang request Des, jangan percintaan terus dong. Sekali-kali keuangan atau karier. Oke. Kira-kira bagaimana pemirsa, ya sahabat semua, temanku dimanapun berada, kira-kira setuju enggak? Kalau setuju nanti komen ya. Oke Des, gitu ya. Oke? Oke. Jadi dia rindu, ya, tapi dia sedih, rindu yang nggak kesampaian gitu, sampai ke bawah nggak bisa tidur, ke bawah lemes, nggak enak makan, main pun nggak seneng, nggak bahagia. Tapi sering waktu ternyata dia melakukan sebuah perubahan atau keinginan sebuah perubahan. Mungkin kalian LDRan atau mungkin kalian lagi masing-masing, ya. Ya, nah di sini dia ingin perubahan, ingin melakukan sebuah modernisasi. Kalau dulu dia nggak ganteng, pengen menggantengkan diri. Kalau dia dulu nggak cantik, pengen mempercantik diri. Ada perubahan, pokoknya menjadi lebih baik gitu. Terus yang kemarinnya dia cuek, ya, dia akan menjadi lebih baik, lebih care sama kamu. Yang kemarin tuh kalau di WA tuh nggak cepet-cepet bales, dia akan cepet-cepet bales. Karena apa? Ternyata dia mencintai kamu, ada kerinduan terdalam di sini, tapi dia kayak pupus gitu loh. Mungkin dia itu udah putus asa, ya. Ya. Ini lebih terlihatnya seperti sudah saling menjauh, ya, bukan menjauh tetapi karena sebuah kekecewaan, karena ya mungkin nggak direspon. Ya siapa sih yang nggak direspon terus nggak sedih itu. Kita sudah mengusahakan waktu, menyempatkan waktu, memberanikan diri, membangun sebuah nyali untuk ngehubungin, tapi dicuekin. Nah di saat ini bisa kamu yang bukan ghosting, ya, kamu yang mengatur untuk tidak atau menjauh, ya, menjauh dari dia atau dia yang menjauh dari kamu. Jadi kita tidak menjadikan seorang pria itu korban, ya. Tergantung letakkan di mana energi kamu yang menonton, pria atau wanita atau feminim atau maskulin, ya. Itu, ya. Saat ini harus berani melangkah ke depan. Dia akan berani.
Intinya orang yang kau pertanyakan ini akan berani melangkah ke depan, ya, untuk melakukan sebuah modernisasi, sebuah perubahan. Karena jujur aja di sini tuh ada chemistry loh antara kamu dan dia tuh sudah terbangun loh, saling ya kecocokan gitu loh. Ibaratnya kamu tahu parfum dia itu wanginya wangi apa gitu, balsam atau wangi apa gitulah, pokoknya kamu udah paham. Dan dia pun mengerti kalau dia tuh pun mengerti kalau kamu itu ini yang nggak kamu suka, ini yang kamu suka gitu loh. Cuman terkadang di sini tuh gengsinya atau ego kalian tuh lebih tinggi, ngelejit gitu ya. Jadi membuat kalian itu ya merasa dibutuhkan, apa kamu merasa dibutuhkan oleh dia atau sebaliknya dia dibutuhkan oleh kamu, sehingga membuat hubungan ini melelahkan dan ingin saling menjauh aja lah gitu. Seperti itu yang dilakukan ya dalam tebaran kartu ini, terlihatnya seperti itu. Sebetulnya ya jujur-jujuran cinta. Ini perasaan menurut dia ini gerakan kayak gebrakan baru ya. Gebrakan baru. Kan ini ada perubahan, akan ada perubahan di dalam hubungan. Yang kemarin cuek-cuekan akan menjadi lebih baik ya. Yang kemarin itu ibaratnya kalau orang Jawa itu ndak besus kemproh gitu loh. Dia akan mempercantik diri kayak gitu. Akan lebih bijaksana kayak gitu. Intinya akan dilakukan perubahan menjadi lebih baik. Ini bisa kamu lakukan atau dia yang ngelakuin ya, atau dua-duanya. Karena ini bisa yang menonton tuh feminim, bisa menonton maskulin ya. Jadi Gondes bukan terpatok, tapi kita akan membicarakan dia saja. Dia maskulin ya. Karena readernya di sini kan feminim, kan Gondes cewek. Ya. Terus kebanyakan yang menonton itu feminim gitu loh. Udah tiap hari yang jadi korban kok maskulin. Enggak begitu sebetulnya. Letakkan aja energi kalian ya. Kalau Gondes menunjuk dia sebagai topiknya atau pembicaraan yang kita bicarakan, ya letakkan bahwa kamu feminim menonton, berarti kita lagi ngomongin maskulin. Tetapi kalau yang menonton maskulin, berarti kita lagi membicarakan tentang dia feminim gitu. Paham ya? Oke. Ya, ada cinta yang besar, ada sayang yang besar, ada kerinduan yang besar, ini ada mewakili dia. Ini adalah penjelasannya atau klarifikasinya, atau bisa diartikan penegasannya. Rindu, sayang ya. Ada yang akan terhubung nanti, akan menghubungi kamu nanti hari ini. Kalau gak hari ini ya ntar malam gitulah, minimal kapan deh, seminggu deh, yang jauh-jauhan itu. Rindu loh, cinta loh, ini cintanya besar nih mewakili dia ya. Ini bisa feminim, bisa maskulin, tergantung kamu yang menonton. Karena nggak mungkin yang menonton feminim mempertanyakan feminim, ya kan? Terjadi sebuah kekecewaan sehingga kalian saling menjauh, dan di sini kayaknya lagi memikirkan tentang perasaan dia ke kamu. Itu ndak nutup kemungkinan memang dia cinta sama kamu, ndak nutup kemungkinan memang dia rindu sama kamu, tapi dia itu sedih ya karena mungkin dia udah melakukan sesuatu yang membuat kamu kecewa, atau sebaliknya gitu aja ya. Letakkan energi kalian, atau karena dia merasa sudah membuat kamu kecewa. Di sini dia akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik nanti, seperti itu. Jadi merindu ya Des, merindu loh kayak gitu ya. Di sini ada energi apa aja Des? Di sini ada energi Sagittarius, kemudian ada energi Cancer, Pisces ya, dominan juga, dan juga di sini ada energi Aries ya, ada energi Aries. Sering waktu nanti ini kan menjadi perubahan lebih baik ya, akan menjadi perubahan menjadi lebih baik. Yang mungkin kemarin cuek-cuek ya akan menjadi sebuah komunikasi yang lebih baik ya, enggak baik-baik amat, tapi akan ada perubahan, ngono lo, begitu lo ya. Ini pesan buat kamu. Kita kan lihat pesan buat yang menonton video ini atau menemukan video ini.
Kita kan ambil begini aja ya. 1, kelamaan soalnya. 2, 3. Pasti kalian udah nggak sabar. 4. Seperti itu ya. Iya, kelamaan deh. 5. Oke. Ini pesan untuk kamu yang memilih file ketiga. Ada kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Ambil 2 kartu. Kondes akan mengambil kartu baru. Dua kartu ya. Apakah kamu masih di hatinya dan rindukah dia padamu? Jangan sampai terlambat ya, saling meninggalkan atau ditinggalkan. Ya, masih ada peluang kalian untuk memperbaiki ya hubungan gitu ya. Oke, ini kartunya. Jangan sampai terlambat, masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan. Kalau kamu lagi sayang ya bilang aja, nggak ada salahnya kok kamu ngubungin duluan. Seperti itu boleh, Des, boleh. Hubungin aja dia. Apa yang kamu harapkan dari dia, ini hanya kamu yang tahu. Kamu mengharapkan apa sih? Kok kepoin dia, kok kayaknya pengen bertanya tentang apakah dia masih cinta atau kamu masih di hatinya. Masih loh. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kamu harapkan dari dia? Dia kesulitan finansial, terpuruk dia finansial, makanya dia kangen kamu. Enggak Gondes, enggak, cuma ini versi Gondes saja. Kangen karena butuh uang. Kan kebanyakan begitu kan modus ya. Enggak, dia cinta sama kamu, rindu sama kamu, dan dia sedih nggak ada kamu, itu jauh sama kamu. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus mencintai dia yang lagi kesulitan finansial. Maaf Gondes ketawa. Tersenyumlah ya, tersenyum. Apapun ya. Kalau kamu sayang sama dia ya bantu dia. Dia lagi nggak ada uang. Tapi kalau kamu nggak ada uang ya bilang aja nggak ada uang. Nggak usah marah atau nggak usah langsung kabur ya. Bicara jujur. Ya nggak ada uang kok gitu. Jangan pura-pura. Nanti nggak ada, pura-pura ada. Kamu kesulitan sendiri loh, malah pusing sendiri. Kamu bisa membantu orang tapi kamu pusing sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu nggak ada, dia kesulitan uang, pengen pinjem, kamu pengen ngasih ya bilang aja nggak ada gitu. Kalau memang nggak ada, jangan mengada-ada sampai kamu pinjemin ke orang lain, kamu malah repot sendiri nanti, pusing sendiri kamu nanti, iya kan? Enggak kayak gitu maksud Kondes tuh. Oke, file 3 semoga bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya, yang nggak bermanfaat buang aja ya. Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Dan gunakan intuisi hatimu. Intuisi hati itu apa, Tondes? Intuisi hati itu adalah bimbingan ilahi ya. Oke, file 3. God bless you. Tetap optimis. Tetap jadi orang baik. Bye. Masih bersama aku Desmond Sarut tentang hati dan jiwa di file yang keempat ya. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Di sini ada bunga warna kuning, ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Dan tidak mempengaruhi daripada maknanya. Oke. Kita akan tebar kartunya. Ada Six of Wands ya, kesuksesan, tentang tindakan, tentang perjalanan, tentang keberhasilan, kesuksesan, tentang kesuksesan, rencananya, keinginannya, planningnya, dan tentang kerinduannya, cintanya ke kamu ya. Dan di sini ada keberhasilan, dimana dia itu tidak pernah mencari cinta yang lain ya, karena di sini kamu adalah, menurut tebaran kartu ini kita bicara mengikuti kalian yang menonton ya. Kalau yang menonton adalah feminim, artinya ini adalah maskulin, dia maskulin.
Tapi kalau yang menonton adalah maskulin, artinya dia feminim gitu. Yang kita reading adalah feminim. Dan tentang kamu itu, oleh dia itu dijadikan oleh orang ini yang mempertanyakan ini sebagai motivasi, ya. Ada cinta, ada rencana, ada keberhasilan, ada sesuatu yang dilancarkan. Semua berjalan baik-baik saja, tidak ada perubahan apapun. Ya, ini perasaan dia. Ya, ada kerinduan, ada kebahagiaan cinta. Ya, seperti itu. Ya, kamu bertanya apakah dia mencintai masih mencintai kamu atau apakah kamu masih di hatinya? Sangat-sangat masih. Ya. Dan apakah dia rindu padamu? Sangat-sangat rindu. Ya, seperti itu. Kita akan lihat penegasannya. Ini adalah perasaan dia. Dia orang yang kamu pertanyakan. Kita akan lihat penegasannya atau klarifikasinya. Seperti apa gitu. Sebuah keberhasilan yang ada di hatinya. Dia berhasil meletakkan kamu di hatinya selalu. Ya. Tidak pernah tergoyahkan, meletakkan kamu di hatinya. Masih bersama aku dan Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa resonate bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang bermanfaat untuk kamu. Letakkan energi kamu di mana ya. Di tebaran kartu ini atau kamu yang bertanya seperti itu. Balik tadi ya, tidak ada pengkhianatan. Di hubungan ini tidak ada yang berkhianat. Ya. Dia tetap dalam keadaan sendiri, maksudnya tidak mencari yang lain. Ya, jadi hanya ada kamu di hatinya. Itu bukan energi kamu. Kalau ini bukan kamu, bukan energi kamu, berarti ini ambil aja pembelajarannya. Ya, bahwa apa yang ada di tebaran kartu ini banyak pembelajaran tentang kesetiaan, tentang cinta yang harus dijaga. Ya, ini bukan aku banget, Des, karena dia begini. Nah, itu artinya ini bukan energi kamu. Ya. Artinya ini bukan energi kamu. Seiring dengan berjalannya waktu, ya dia tetap menjaga hatinya untuk kamu. Ada kebahagiaan dalam hubungan ini nanti. Ada kerinduan. Kalau kamu bertanya apakah dia kamu masih ada di hatinya? Iya. Apakah dia rindu padamu? Sangat rindu. Dan dia menjaga hatinya untuk kamu. Dan dia tidak ada melakukan sebuah pengkhianatan apapun. Ya, seperti itu. Di file yang keempat. Ada kebahagiaan saat bersama kamu. Dia merasa bahagia memiliki kamu. Merasa bahagia dipertemukan dengan kamu. Merasa bahagia punya hubungan dengan kamu. Ya, dan saat ini dia lagi mencari jati dirinya untuk sebuah kepastian dalam hubungan ini. Ya, paham ya? Ya. Mungkin kalau dibilang ini udah ada yang terlalu jauh ya hubungan ini ya. Mungkin kemarin itu hubungan sebatas suka sama suka. Saling membutuhkan aja. Saling ya curhatan sampai
curhatan sampai ke suka sama suka. Boleh jujur, boleh tidak. Sebagian dari hubungan ini yang menjalin hubungan di sini di file 4 ini ada yang sudah melampaui batasan. Maksudnya apa, Nes? Bla bla bla. Tapi ini hanya kamu yang tahu. Cuman tersirat di sini. Jadi semuanya kan mengalami sebuah the wheel of fortune, sebuah perubahan. Ya dari sebuah suka sama suka menjadi sebuah hubungan lebih dari sekedar suka sama suka. Yang levelnya itu lebih ke cinta, rindu, sayang. Jadi bukan sebatas hanya suka sama suka saja. Ya. Begini ya. Karena di sini tidak ada kekecewaan apapun. Intinya di hubungan ini saling menjaga, saling menjaga hati. Walaupun kemarin awal mulanya cuman saling suka, saling kebutuhan. Kamu sayang dia sayang kamu, itu juga kan karena dasarnya dari suka dulu, kemudian menjadi sayang, kemudian menjadi cinta, dan saat ini menjadi sebuah kerinduan. Seperti itu. Ya, tidak ada yang akan meninggalkan di hubungan ini, tidak akan ada yang meninggalkan di hubungan ini. Artinya akan dalam segala keadaan pun akan ada selalu untuk bersama. Ya, itu yang ada di pikiran dia. Tidak ada yang ingin meninggalkan di hubungan ini. Kalau kamu merindu dia, dia pun sama seperti itu. Kalau kamu masih ada di hatinya, dia pun masih ada di hatimu. Ya, itu bukan aku, berarti ini bukan energi kamu, itu bukan aku banget, Nes. Dia nggak seperti, berarti ini bukan energi kamu dan ini bukan ranah kamu, ya. Jadi buat kalian yang ada di ranah, di setiap file itu, kalau kamu merasa itu ranah kalian dan resonat, artinya itu energi kalian. Tetapi kalau kalian mengambil pilihan dan tidak resonat sama sekali, artinya itu bukan ranah kalian dan bukan energi kalian. Jadi kamu hanya bisa mengambil manfaatnya daripada pilihan kamu itu, diambil manfaatnya untuk pembelajaran bahwa segala sesuatu itu di file ini ada pembelajaran di mana tentang kesetiaan, tentang kesabaran, tentang solidaritas, tentang bagaimana cara menjaga hati, bagaimana cara menyikapi hubungan. Kamu akan mendapatkan pembelajaran jika tidak resonate dan kamu mengambil pilihan itu. Ya, mengambil pilihan tapi tidak resonate, ambil manfaatnya. Tetapi kalau kamu resonate, ya, ambil sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu mengambil resonate tapi tidak detail, kurang detail, silakan personal reading. Bertutur katalah yang baik-baik saja. Ya, kita bicara membuka mulut, ya. Sama-sama menggunakan lesan, sama-sama menggunakan mulut, kita lebih baik bicara yang baik-baik saja. Ya kan? Lebih enak. Dia sudah ada pasang. Sorry. Dua. Cancel. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Ya, sosok ini mempunyai cara tersendiri untuk mencintai kamu. Mungkin kamu agak kebingungan, tapi inilah caranya. Tapi inilah hatinya untuk kamu. Terus ketiga ya, percaya. Kamu harus percaya, karena cinta sendiri didasari oleh 4 unsur. Sebuah hubungan itu, ya baik cinta, baik hubungan bisnis, baik hubungan apapun itu, ada 4 unsur yang dasar yang harus kalian tahu, yaitu untuk mencapai sebuah keharmonisan atau keselarasan dalam hubungan adalah percaya 1, jujur 2, setia 3, dan yang keempat yang dominan dan harus kamu lakukan adalah saling melengkapi. Seperti itu ya. Kita ambil pesan yang keempat. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Jadi hindari untuk menuduh yang tanpa bukti. Kalau kamu meragukan tentang kesetiaan dia, kalau memang itu dibutuhkan untuk kamu untuk tahu, cari, telusuri,
dan kamu dengan melihat dengan mata kepala sendiri, silahkan kamu menuduh. Tapi kalau kamu hanya menduga-duga, ya meraba-raba, jangan, karena dituduh itu sakit. Oke. Dia berjodoh hingga menikah dengan kamu. Amin. Ya, ini pasti yang diharapkan oleh semua sahabat aku dimanapun berada. Menjalin sebuah hubungan percintaan, endingnya yang kita harapkan adalah sebuah level terakhir, yaitu pernikahan. Ya, dan seandainya kalian berjodoh kan, di sini, ya, tetap jangan lupa yang memegang namanya 4 unsur: percaya, setia, ya, kemudian jujur dan saling melengkapi. Karena terkadang itu gini ya, pacaran itu kita bisa menutupi segala-galanya, yang baik-baik aja yang kita tampakkan, tapi di saat menikah, disitulah kita akan terlihat semuanya secara, ya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Ya, kamu tidur yang ngorok, atau kamu tidur yang ngiler, atau kamu yang malas mandi, terlihat semuanya. Semakin kamu di saat menjalin hubungan pacaran kamu menutupi, semakin kemungkinan besar kamu akan ketahuan nanti di setelah menikah. Makanya setiap pacaran kalau bisa itu jangan menutupin, ya, jadilah diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu banyak keburukan, tampakkanlah. Jadi biar dia bisa mempertimbangkan mau lanjut atau tidak, dan kamu pun siap menerima segala resiko gitu, ya kan, seperti itu. Kalau masih pacaran tuh jaim ya, makan sedikit, cimit-cimit gitu. Kalau udah menikah ketahuan kalau kamu makannya banyak. Itu kenyataan ya. Oke. Sahabat kandas start tentang hati raja di file 4. Semoga kamu bisa mengerti dan paham tentang pilihan kamu di file yang keempat. Kalau kamu adalah ini ranah kamu dan kamu energi kamu, ambillah sebagai pembelajaran, antisipasi, motivasi, ya. Dan untuk yang tidak resonate tapi memilih file 4, jadikan ambil yang bermanfaat buat kamu. Tapi untuk yang mengambil file 4 tapi kurang detail, silahkan personal reading. Cintailah dia karena Allah, karena segala sesuatu milik Allah, termasuk perasaan cinta, karena cinta sendiri adalah anugerah, ya. Oke, sahabat kandas start tentang hati dan jiwa. Tetap semangat, tetap optimis, cintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Dan jangan pernah lelah berdoa, bermohon yang terbaik dalam segala hubungan. Dan yang pasti, ya, semoga sahabat semua dalam perlindungannya, dalam kebaikan Tuhan, dan selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan pada kebaikan. Amin. Oke, jangan lelah berdoa, tetap positif tinggi pada Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.